Gue ngejamin Roma tuh bakal menang. Kenapa? Lu tahu nggak alasannya? Gue tuh yakin banget 1000% Roma menang. Karena dia kagak nyemprotin parfum ke gue. Gua ambil. Ya, lu disemprot parfum kalah. Terus kemarin disemprot parfum lagi kalah. Dia nggak bawa parfum. Jadi Roma menang, tenang, gua aman. Lu ngomong mana lu? Kata siapa ya? Gua ngomong. Mana lu nggak diingat lu. Ciao tifosi, kembali lagi di Pinball, Opini Football. Ya, tempatnya kita untuk membahas sepak bola dunia khususnya Serie A dan juga info-info seputar kartel persepak bolaan di Eropa. Jadi buat kalian yang suka-suka teori konspirasi, teori-teori intrik non teknis di luar sepak bola, bandar taruhan ya, di sini tempat. Ini tempat yang cocok buat kalian buat para Parlay sobat-sobat mania. Silakan nonton ini. Liga 2. Ya, untuk kalian mendapatkan sebuah edukasi tentang hasil akhir skor pertandingan. Ya, bercanda ya. Oke, kali ini gua ditemani dengan 3 rekan-rekan gua. Yang pertama ada Bang Bustan dari Juventini. Mana Bang? Juventini PNS. Juventini Jakarta. Ya, PNS. Nih ada Il Presidente Forever. Ciao. Presiden namanya. Forever Batman. Forever. Dan satu lagi adalah Interisti cabang Bernadia. Ciao. Ya, Oke, kali ini kita akan bahas preview Giornata 22 di mana di sini ada Grande Partita ya. Ada beberapa ya. Ada beberapa ya antara Roma menghadapi AC Milan dan juga Juventus menghadapi Napoli. Jadi ini emang seru banget ya di Iya, harusnya dimanfaatkan dengan baik sama Inter. Sama Inter. Iya, derby Nerazzurri masa nggak bisa sih Inter. Ya, jadi ini emang peringkat 2 sampai peringkat 5 saling berhadapan dan mungkin ini adalah kesempatan buat Inter juga nih bisa jadi menjauh. Oke, untuk yang pertama mungkin gua ke Juventus versus Napoli dulu ya. Gimana Bang Ustaz setelah di Giornata 21 harus tertahan nih kalah melawan Cagliari dan saat ini ada peluang untuk merangsek ke peringkat 4 atau bahkan peringkat 3 kalau bisa menang lawan Napoli dan Romanya terjungkal melawan Roma. Dan menurut lu gimana? Ya, ini pertandingan di kandang Juve ya. Meskipun ya secara mental tergantung sama hasil di UCL sih sebenarnya. Kalau menang di UCL itu sebagai moral boost yang tentunya sangat bagus ya untuk pemain-pemain Juve untuk menghadapi pertandingan kali ini. Dan tentunya akan ada motivasi yang lebih untuk bisa membalas dendam karena di pertandingan sebelumnya di kandang Napoli kalah kan, kalah lawan Napoli dan ini kayaknya terakhir baca itu Napoli kehilangan Politano sama Rahmani kalau nggak salah yang cedera. Kalau nggak salah. Iya, Rahmani kemarin ditarik keluar di babak 2 pas lagi itu ada lawan beritanya Politano sama Rahmani itu nggak bisa main nanti di pertandingan UCL ya. Dan kemungkinan lawan Juve juga nggak bisa main dan dengan banyaknya pemain-pemain cedera di Napoli ini tentu akan mengurangi kekuatan Napoli dan pemain andalannya David Neres juga kayaknya belum main. Kayaknya belum bisa main. Lukaku juga walaupun bisa main Lukaku tapi udah kelamaan nggak main gitu takutnya. Maksudnya biasanya kan kalau udah kelamaan nggak main tuh match fitness-nya agak kaku. Pertama kalinya Lukaku bisa main nih di Giornata ini. Kurang tahu sih. Maksudnya secara dia nggak tahu dimainin apa enggak, tapi dari kemarin sih udah bisa di bench latihan sih. Kayaknya Di udah bench sempat udah belum masuk sih, bench Lukaku. Gak tau masuk bench atau tapi Latihan kayaknya udah jogging. latihan sih sama grup gitu Latihan udah. jogging. Hah? Baru latihan jogging kali. Dia udah kayaknya latihan sama grup itu, udah latihan sama timnya, cuman mungkin belum masuk DSP aja kali ya. Masih belum Masih berani ambil resiko. Ambil resiko. Dan ya mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan juga sih, cuman ya Conte kadang-kadang juga dia mainnya bertahan juga itu kalau di kandangnya lawan kan dia main bertahan ngandelin serangan balik. Nah ini yang mungkin bikin Juve bisa kesulitan juga, tapi kan ya harusnya bisa sih Juve memenangkan pertandingan ini ya. Seburuk-buruknya seri sih paling buruk ya, tapi
Amin. Prediksiku sih bisa bisa menang sih Juve di pertandingan kali ini. Kalau skor enggak 2-1 paling menang Juve. 2-1 menang Juve. Wow. Kandang ya soalnya ya. Main di kandang Juve Iya, ya. soalnya Napoli tuh kalau di tandang jelek, maksudnya rekornya Iya. kurang bagus kan. Kalau kata Nanga juga emang jago kandang doang nih si Napoli ini. Di kandang lawan Inter kemarin hampir kalah gitu kan, walaupun bisa seri. Terus lawan tim-tim kayak Verona gitu juga gagal menang. Kalau nggak Verona Itu main menang di ya? kandang. Iya kan, yang lawan sebelumnya yang seri juga Bolonya di kandang. Parma kalau nggak salah ya. Lan bolonya Oh, Parma yang paling terakhir kan, Parma. yang 0-0 kan, Parma kan, iya. Ya memang rekor Napoli kurang, tapi kalau harapan Interisti ya selain ada Roma Milan kan, ini juga salah satu yang bisa menarik jauh lagi Napoli nih. Gue sih pengennya Juve juga menang di pertandingan ini, dan gue sih berharapnya Juve yang ketika lawan Inter nih ada lagi nih ketika lawan Napoli, Juve yang serangan baliknya menakutkan gitu dari Conceição atau dari siapa kalau di kiri biasanya? Yildiz, ya betul. Dan kadang-kadang dua pemain ini memang harusnya masuk dari dalam tanda kutip dari bench gitu untuk membuat gebrakan di babak kedua atau gimana gitu. Ketika di babak pertama ya lu bisa seenggaknya bisa menahan tim itu, bisa menahan Napoli gitu, baru nanti di babak kedua ngasih gebrakan yang bisa mengubah pertandingan hasil akhirnya gitu. Gue sih harapannya gitu dengan Juve besok. berarti udah nggak dianggap Juve ya. Palingan itu sama Inter. Ya soalnya lagi di bawah Roma kan. Terlalu jauh gitu. Apa di atas Roma sih? Di bawah Roma Di bawah dong. Roma Udah kan nggak satu dianggap. poin kan sama Roma kan. Bedanya 3. 3 ya? Tiga Bang? ya? Tiga, Oh, tiga. karena kemarin kalah. Kan kalah Cagliari. Lawan Cagliari. Yang dideket-deketin alah, Roma ngeri kalau dideketin sama Juve. Lagi kebalap. Ini duel pelatih yang tertukar ya sebenarnya ya. Iya, Napoli. Pelatih yang tertukar ya kan. Iya benar. Ya ini nggak kebayang nih atmosfernya nih buat di Juve apa? Juventus Stadium. Ya Allianz ya, namanya Allianz Stadium ya. Tapi kan sebenarnya Conte udah beberapa kali tuh Sering datang kan, ke pas udah sering lawannya di waktu lawan Inter, Inter. Napoli kan udah sempat tahun kemarin itu. Dan emang ini sih agak tense juga dan Nah lu nih konflik kepentingan nih. Lingkungan nih lu. Juve sih bakal bounce back ya, maksudnya setelah kekalahan kemarin, terus juga main lawan Benfica tidak terlalu menguras tenaga. kepentingan emang. Jadi ketika lawan Napoli ini nih harusnya Juve bisa menang karena Napolinya juga belum gugur di CL nih, mohon maaf Iya, nih. iya, Dia dua masih kali lagi. bisa Ya ribet masih nih. bisa lewat playoff lah, masih terbuka lah. Lawannya juga gampang ya. Lumayan ya Copenhagen Kemarin itu. dia itu lawan Copenhagen dia. Tapi selalu Napoli kan memang kalau masih main di dua kompetisi akan ribet nih mainnya di Serie A ya. Conte banget. Conte banget tuh. Juve mungkin menang 2-1. 2-1. Sama berarti, Tadi lu ya. berapa? 2-1. Lah, Gue 2-1 juga sih. 2-1 juga. Lu kompakan banget nih. Lu beda biar ada yang bener. Udah kartel mana ya lu 2-1? Tapi gue yakin 2-1 ini Yildiz sama Gatti sih yang golin. Gati Gatti kalau kan main. belum Dia masih white English tuh Gati ya kan. Nah, padahal harusnya kemarin Gati dikasih main ya Cagliari. Ternyata Iya, nggak dikasih cuman main enggak. juga. Karena ya. lagi ngejar ini, Sama ketinggalan Spalletti. kemarin. Iya. Ini Napoli mah hancur ini sama Juve. Itu babak belur Napoli. Maksudnya dalam tanda kutip babak belurnya tuh Di Lorenzo babak belur sama Yildiz lah ya. Nih babak belur Di Lorenzo bakal lawan Yildiz nih. Nih bener gua bisa jamin nih Napoli babak belur lawan Juventus. 2-0 buat Juventus. Ya walaupun gua Mau ngejinx ya. enggak ya walaupun gua sebenarnya berharapnya gua seri. Cuman gua dapat info dari Oh, dari Mafioso sono ya. Itali lewat Telegram infonya Juventus menang. Juve harus menang gitu. Juventus menang dan targetnya tuh lebih dari 1 gol pertandingannya gitu loh. Jadi bisa aja 2-1, bisa aja 2-0. Jadi 1-0 tuh nggak mungkin. Jadi gua Juventus 2-0. Ya. Lanjut ke pertandingan yang menurut gua bagaikan bumi dan langit ya. Sama-sama Nerazzurro. Inter lawan Pisa, di mana di sini Inter berpeluang memperlebar jarak dengan kompetitor-kompetitornya di 5 besar. Kalau yang sekarang kan jaraknya 3 poin doang. 3 poin. Dengan AC Milan di peringkat kedua dan ini kemungkinan akan memperlebar jika pertandingan AC Milan tidak ada pemenang atau bahkan AC Milannya kalah. Jadi gimana menurut lo, Al?
Ya, ini ya jelas harus dimanfaatkan baik-baik ya sama Inter. Ya walaupun terlepas nanti Milan yang mungkin bisa menang juga lawan Roma gitu, tapi ya lawan Pisa, lawan yang ya tim yang ada di checklist Inter lah yang harus dikalahkan lah gitu. Maksudnya dari semua kriteria masuk semua ya, tim tim kecil, terus sekarang lagi posisi 18 apa 19 gitu ya. 19. 19 dan dari 5 pertandingan terakhir dia juga nggak ada kemenangan gitu. Susah sih dia mau menang. Iya. Seri aja udah rasa menang ya. Iya, seri lawan Udinese, terakhir lawan Atalanta sama-sama derby Nerazzurri juga. Mereka bisa nimbang. Nah, tapi Inter pasti akan rotasi sih karena masih ada Dortmund-nya di belakang ya di selain Pisa ya. Ya cuman sekarang gue sih udah nggak terlalu worry ya ketika Inter melakukan rotasi selama ini tadi episode kemarin gue udah bilang kan selama masih ada Barella mungkin di situ di entah di babak pertama atau babak kedua dimaininnya, tapi lini depan Inter mau dirotasi gimana gue tetap pede sih mau Thuram sama Esposito, Lautaro sama Esposito atau bahkan Boni sama Esposito itu juga sempat dicoba tuh di ya awal-awal Pernah tuh. lawan tim-tim yang kecil juga, tapi itu masih oke gitu. Jadi untuk rotasi sih pasti bakal dilakukan dan gua nggak bakal worry gitu. Tapi yang jelas ini bakal jadi pertama kalinya Inter menggunakan jersey keempatnya. Karena lawan Arsenal nggak mungkin dipakai sih itu kayaknya. Karena di UCL dan ini Masih dikonveksi belum jadi. Tadi kita ngelewatin baru di sablon. di awal tuh ya. Masih nyari nomor. Nyari nomor. Ya, dan udah ada berita juga bakal fix dipakai ketika lawan Pisa sih jersey itu dan kayaknya bakal dipakai sekali doang gitu. Itu karena itu cuma menurut gua sih Buat jualan Buat branding doang, branding Olimpiadanya doang gitu. branding doang. Ya mudah-mudahan ya nggak aber lah ya biasanya orang pakai jersey baru tuh aber di sini. Mudah-mudahan tidak ada jinx-jinx seperti itu. Kalau dari faktor kelelahan pasti ada lawan Arsenal, beberapa pemain yang mungkin dimainkan kayaknya sih Bastoni tetap main back to back sih menurut gua karena kemarin lawan istirahat kan lawan apa? Gua lupa. Udinese istirahat ya kayak bakal main back to back terus Lautaro juga kayak bakal main back to back tapi sisi kanan maksud gua ya gua harap si Diouf bisa ditaruh lagi ya walaupun kemarin ketika lawan Lecce itu nggak terlalu bagus ya ini ada kesempatan lagi lah, lu masih ada kesempatan sampai Davies, sampai Davies bisa benar-benar main lagi gitu, Maret atau April gitu kan, ya, ini harus kasih kesempatan buat si Diouf sih. Kalau skor mungkin ya mudah-mudahan clean sheet lagi sih 2-0 lah, 2-0. Bang Bars, gimana? Esposito golin lagi kayaknya. Gue akan mencoba melihat dari sisi weton para pemain. Ya. Nah, ini gue demen nih. Ini gue demen kalau dia begini gue demen nih kalau begini nih. Sebuah tim tuh kayak susah banget buat win streak-nya tuh kepanjangan gitu. Contoh Juventus. Dan tiba-tiba juga lawan Cagliari dia bisa kalah. Di sini juga tidak menutup kemungkinan setelah dia melakukan full effort melawan Arsenal agak terlena nih ketika melawan Pisa. Mungkin tapi buat kalah masih sulit, tapi ketahan seri 0-0 sih masuk akal. Tapi bener menurut gua Inter gak bakal win sih karena serinya lawan Arsenal menurut gua. Iya. Enggak, dia bisa mempertaruhkan segalanya lawan Arsenal tuh. Tapi lawan Pisanya dia kejeblos. Jadi non teknis memang maksudnya maunya ya tetap bisa menang kan, mencuri bener-bener hajar poin lawan tim yang di bawah jauh peringkatnya, tapi ya ada kesandung-sandungnya lah gua rasa ini 0-0. 0-0. Nih. Info dari mana? Info dari mana? Karena Pio Esposito itu tidak cocok bermain pada hari Minggu legi. Oke. Padahal cuma emang seminggu lagi. Seminggu lagi. Tahu udah tanggal 25. Ya. Bang Ustad, gimana menurut tuh Inter lawan Pisa? Ini kalau Inter rotasi nih 0-0 sih kayaknya ini. Masa kosong lagi nih gua curiga nih sama lu pada nih. Gua curiga nih. Babak pertama 0-0. Babak kedua 1 sama. Babak kedua 1 sama. Ini mau ada info apa nih ada dapat info apa kalian dari kartel nih? Enggak, babak kedua tetap menang kok Inter. Kayaknya menang 1-0 itu. Benar juga sih dibilang Bang Bara tadi. Mungkin ada faktor kelelahan atau ini juga ya. Karena
nggak susah juga sih kalau mau bagus terus ya, win streak terus akan susah jadi. Ya kecuali Roma musim lalu gitu kalah ya. Tapi Ada keplesetnya. Tapi satu harapan gue juga selain Diouf si Josep Martinez dari kemarin nggak coba-coba tuh lawan Lecce, Lecce nggak dimainin juga kan kalau nggak salah. Jangan Sommer lagi nganggur di gawang, lagi belum kebobolan lagi kan. Iya, tapi Sommer secara statistik udah drop banget ini harus. Yang kemarin juga walaupun nggak kebobolan, distribusinya jelek banget ke depan gitu. Tapi Martinez kayaknya takutnya masih trauma itu. Tapi pernah main kan? Udah pernah sih, tapi itu kan. habis Takutnya takutnya kan, main. itu. Iya, takutnya ada momen-momen kan ini baru beberapa bulan nih. Takutnya ada momen dia tiba-tiba bengong. Ingat gitu. gitu. Ingat tuh. Enggak ini. Orang jadi lagi nggak bawa bola, fokus kena gitu. mobil tuh. Waduh. Ya, kalau menurut gua bener kata Bang Bara lagi, gua aminin nih sekalian, gua timbukin sekalian. Yang namanya Derby Nerazzurro, ya kan, ada yang suka sama pasirnya karena udah dibuktiin juga nih sama Pisa kemarin lawan Atalanta nih, Derby Nerazzurro juga nih. Dia bisa golin di menit akhir, lawannya Atalanta yang lagi mainnya bagus juga nih. Jadi Atalanta itu kan sebelum lawan Pisa itu dia menang 2-0 lawan Bologna di away dan dia menang 2-0 lawan Torino tuh. Iya. Artinya 2 pertandingan terakhir Atalanta nggak clean sheet, tapi begitu lawan Pisa, lawan tim papan bawah, seri sama. Sama kan sama Inter. Menang 1-0, abis menang 1-0 Inter. Iya. Bisa jadi, yang lu bilang, Bisa jadi. ketahan seri. Cuman kayaknya enggak deh gue. Kayaknya enggak deh. Lalu lu berapa? Satu sama. Sama. Gua 0-0. Lah, 2-0. Lu menang Pisa. lu 2-0 udah. Gue sih pengennya bisa menang jadi biar makin kompetitif lagi nih. Peringkatnya gapnya nggak Iya, terlalu bisa menang. mulai Milan harus menang dong biar tambah gitu. gapnya nggak terlalu jauh ya kayak di awal musim ya kan. Iya, ketat. Cuman Inter menang. Cuman Inter menangnya 3-0 sih cuman. Cuman ya Bantai itu Cuman namanya. 3-0 karena ya itu tadi Inter harus manfaatin cuman ya kalau memang wetonnya bener nih wetonnya bener yang dibilangin Bang Bara itu bisa aja kejadian kayak keleset kayak Pisa Atalanta. Iya. Cuman kayaknya sulit 3-0. Inter udah berusaha ngejinx buat ngatahin ini kan kursnya Nerazzurri gitu. Ya. Jadi pakai baju yang itu. Iya. Oh, itu. Lu bawa parfum nggak? Semprotin dong. Lu bawa parfum nggak? Ada. Tapi satu hal yang membuat gue satu hal yang membuat gue agak pede Inter bisa menang tanpa kebobolan ya pertandingan lawan Udinese kemarin sih. Inter bisa mempertahankan keunggulan dan kemenangan gitu. Jadi yang gue bilang kan lu nggak harus selamanya main nyerang-nyerang terus tuh menit akhir ketika memang ada tekanan dari lawan dari Udinese kemarin kan ya si Cifu rotasi pemainnya bagus terus instruksinya juga bagus kemarin De Vrij dimasukin Main gantiin kan ya. Lautaro kan gimana nyisain si Boni Boni apa Thuram Boni Tiga berapa menit doang. iya tapi ya itu ya bentuk gimana dia untuk memperankan keunggulan gitu nggak usah nyari gol lagi lah terus ketika megang bola juga bolanya nggak langsung di serang ke depan gitu mungkin di pinggir-pinggir doang buat ngasilin lemparan ke dalam gitu jadi kayaknya Cifu udah bisa melihat itu deh untuk mempertahankan keunggulan ketika emang lu kayaknya nggak bisa nyetak gol lagi di pertandingan itu gitu. Makanya lawan Pisa sih kayaknya mungkin bakal mirip-mirip juga ya. Jadi 1-0 golin di babak pertama gitu terus di babak keduanya agak banyak peluang tapi nggak gol. Terus Pisa akhirnya keluar menekan di menit akhir. Gol keduanya justru karena Pisanya menekan keluar gitu. Menurut gue sih gitu kejadiannya. Kayak lawan Parma ya nggak salah ya. Yang kayak gitu ya. Yang Boni golin terakhir tuh. Yang Thuram terakhir yang akhirnya jadi 2-0 juga. Gue lupa. Gue lupa ini sebenarnya. Parma ya kayaknya ya. Itulah pokoknya. Gitu. Ya pokoknya itulah. Oke. Grande Partita. Grande Partita yang kedua Lebih grande daripada Juve Napoli ya. lebih grande dari Juve Napoli. Ini udah bener-bener derby kurva sud. Apalagi kalau di pihak Romanya nih ya Pres ya. Pihak Romanya itu setiap pertandingan antara Roma melawan Milan itu selalu diperingati dengan De Falchi Vive. Apa tuh? Apa tuh? Jadi supporter Roma Antonio De Falchi itu kan meninggal. Oh, yang waktu ketika dulu rusuh yang itu dulu ya kan tahun 89 ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi De Falchi itu kan ceritanya away lah ke Milan bersama beberapa temannya dan baru sampai di Yang dikeroyok San ya? Siro ya dikeroyok dan akhirnya meninggal di perjalanan
meninggal di ambulan ketika perjalanan ke rumah sakit. Dan di situ Roma sebenarnya nggak marah sama marah-marah, cuman ya udah, maksudnya gimana ya? Ke fans Milannya nggak terlalu gimana ya, karena Sama gini. KDM. Lebih marahnya ke otoritas pengadilan Italia waktu itu. Jadi ibaratnya tersangkanya udah ditangkap, udah dapat vonis berapa tahun penjara, tapi cuma 1 hari doang dilepasin lagi. Gitu. Jadi itulah yang buat fans-fans Roma tuh marah. Marahnya tuh lebih ke situ, karena kan kalau dari sisi supporter ya Roma lawan Milan juga, ultras juga kontrolnya cuman kontrol ketika mau match doang, nggak kontrol setiap ini kayak Roma lawan Napoli gitu. Kalau ketemu di jalan berantem, kayak Roma lawan Fiorentina, kalau ketemu di mana-mana pasti berantem. Kalau sama Milan sama fans Inter juga Roma nggak kayak ya, kontrolnya cuman ketika pertandingan doang gitu kan. Kayak tension kontrol yang ya Milanista infame ya, itu ya udah pasti ada. Tapi yang pasti ya pasti akan ada seperti biasa ya koreografi tentang Antonio tragedi itu De Falchi. Karena kan kalau lu ingat terakhir sebelum kalau ingat pas Milan kalah lawan Bolonya di final Coppa Italia, itu kan main di Olimpico. Iya. Nah, itu kan fans Milan ada ngerusak stadion Olimpico tuh ya, bangku dicoret-coret lah ya. Di toilet juga dicoret, intinya tuh menghina De Falchi lah. Sebenarnya itu kan tindakan yang nggak seharusnya dilontarkan. Jadi ya menurut gua, tapi setelah itu ya udah biasa-biasa aja, karena bagi fans Roma ya, fans Milan bukan yang musuh bebuyutan banget, tapi ya musuh cuman kalau di 90 menit di dalam pertandingan itu aja gitu. Tapi sebelum match gue pengen tahan dulu nih, kita belum bacain komen di episode lalu belum. Oke, kita akan bacain komentar. Ya, lu deh. Gue dari Bang Sam Ijajung tuh. Oh, Sam Ijajung, tifosi tahu. udah lama. Oh, udah lama tuh. Tahu Iya, Bang iya, Aji iya. itu. Ya, Lumayan sering juga komen dan udah ngikutin kita dan berjuang sama-sama membesarkan Pinball Calcio ini. Dia bilang diselipkan dengan info-info menarik, bursa transfer. Nah, itu yang sudah kita coba lakukan ya. Dari episode lalu kita ada sekilas kartel, dan bahkan sekarang gue tambahin lagi sekilas kartelnya ini. Napoli ketika melawan Juve ini juga di bursa transfer nih ada desas-desus nih, Noah Lang mau keluar ke Galatasaray. Dan bahkan Lorenzo Luca juga diincar Nottingham Forest juga kan. Nah, ini bisa jadi kalau memang itu kejadian sebelum lawan Juve, ini bisa semakin Napoli yang sebenarnya Lukaku belum main, aneh juga dia mau minjemin si Luka kan. Tapi emang dari kemarin sih dia lagi nyari klub doang sebenarnya. Napoli nyariin klub. Iya, Cuman makanya. kabar terakhirnya itu Lukanya yang agak ragu keluar. Ya, karena dia belum fasih berbahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi lu ngomong Noah Lang masuk radar Roma juga tuh. Gue juga baru inget. Noah Lang, karena kan emang Roma lagi butuh pemain Kan sekarang udah ada Danny Malen segala. Tapi dia Malen di kiri. enggak, Milan itu jadi striker. Kiri ke Malen kanan. itu kenapa lebih milih Roma dari Atletico Madrid? Karena Madrid udah ada Sorloth. dia itu ketika di Aston Villa dia minta sama Unai Emery, bos jadiin gue striker tengah. Tapi nggak bisa diakomodir sama Emery karena mungkin masih ada Oli Watkins ya di Aston Villa. Jadi dia lebih ke jadi pemain winger kanan dan lebih kalaupun main dari striker tengah, ini babak kedua cuman 10 menit, 15 menit. Dan ketika dia kenapa milih Roma? Karena di Roma Gasperini bisa menyajikan bermain di penyerang tengah sesuai yang dia inginkan. Tapi ya silakan buktikan, dan kemarin dia udah buktiin Malen. Jadi ya Roma masih nyari pemain yang tipikal ofensif berkaki kanan. Jadi selain Noah Lang juga ada kabarnya Yannick Carrasco juga lagi di rayu-rayu nih. Yannick Carrasco Dia udah main di Eropa lagi apa masih di Arab sih? masih di Sabab. Liga Arab. Dia sempat ke Cina juga kan. Jadi nih Roma kayaknya ngandelin pemain-pemain yang ada nih buat ngelobi pemain yang bakal di ini, karena Malen itu dia langsung nanya ke pemain yang pernah di Roma, Justin Kluivert. Dia nanya gimana di Roma, ya Kluivert malah nyaranin. Jadi banyak lah yang nyaranin udah ke Roma aja ketimbang ke Atletico. Nah, ini Hermoso lagi disuruh jadi agen sama Roma nih buat ngebujuk Carrasco nih buat gabung ke Roma. Atletico ya. Iya. Oke, komentar selanjutnya dari siapa? Al, lu mau bacain komentar dari siapa? Tadi ada dari Bang Asep Permana.
Forza Inter berproses sama Cifu semoga makin baik. Ya betul ya. Kalau menurut gue sih Cifu ini progresnya dari pertandingan ke pertandingan ada sih. Jadi dari yang awalnya direct banget, terus jadi dia ngegabungin direct sama set play, direct sama pressingnya lebih ketat lagi. Nah itu memang ada prosesnya sih. Dan semoga sampai akhir musim ada terus peningkatannya. Thank you Bang. Apa tadi? AC Permana 9657. Kalau dari Bang Bustan ada juga nggak Bang Bustan? Ya, ini kita coba bacain komennya. Ini reguler juga ya komen di konten kita itu. Ya betul. Kenan Kenan Yildiz. Yildiz. Nah, gimana seperti menurut biasa, lo? klub kontrakan miskin gak usah ketawa-tawa musim ini. Juve juara akhir musim Scudetto ke-39. OTW bintang 4. Wih, jenderal. Setuju. Lawan Cagliari. Siap, Bral. Lawan Cagliari aja kalah. Jenderal. Saya setuju gitu dengan optimismenya. Setuju. Kalau lawan Napoli menang. Bagus. Setuju. Jadi tiap fans klub itu ada aja gitu kan yang optimis kayak gitu, dan ini yang mewarnai ini ya, Hasanah Pertivosian. Hasanah Pertivosian dan forum-forum gitu dengan supporter yang ya mencoba optimis dan provokatif kayak gini ya. Jadi ada aja itu ya. Jadi terus komen Bang Kenan Yildiz, kita lihat di akhir musim seperti apa. Kalaupun nggak sesuai dengan ekspektasi ya kita coba lagi itu tahun depan. Betul. Jadi awal musim langsung itu dengan provokasi yang sama. Oke? Oke, kalau dari gue cuma mau baca ini nih dari Burger Bills. Milanisti Sawangan, Depok hadir, hidup Ovana. Ya Ovana emang hidup bang, gimana? Nih kalau Milanisti Depok, Sawangan lo harus sowan ke presiden lu sendiri tuh, jangan lu belum kenal yang presiden tuh. Apa jangan belum bikin KTA? Udah bikin KTA belum? Gimana gue tahu burger kill. Ya, Tapi tadi juga ada yang komen kan yang biar beli berwarna apa Ya. tadi masukin info-info juga ya, info Iya. transfer kan. Ini ya mungkin tambah sedikit lah dari sekilas kartel ini masalah Nacic tadi episode kemarin kan gue udah sempet kan kayaknya gagal ke Inter. Nah ini justru dia lagi proses juga, lagi dipantau juga sama Como atau Udinese nih kabarnya nih kalau dari Mate Moreto. Terus kalau untuk Internya sendiri setelah kemarin Hakan menolak untuk perpanjangan kontrak kan karena kontraknya habis 2027. Nah ini Federico Di Marco sekarang lagi proses untuk perpanjangan kontrak dan kabarnya di kontraknya itu dia minta kenaikan gaji yang cukup signifikan. Tapi kalau menurut gue sih untuk Di Marco layak lah untuk dikasih kenaikan gaji yang lumayan karena dia kan dari akademi gitu, terus di Inter yang sekarang juga gajinya nggak terlalu gede-gede amat gitu dibandingkan pemain kayak Lautaro yang masih topnya gitu sama Bastoni Barella. Ini kan dia salah satu yang kontribusinya banyak juga ya di Inter musim ini dan musim-musim sebelumnya. Jadi menurut gue layak sih dikasih kenaikan gaji aman-aman aja gitu. sekarang di kisaran berapa di Marco? Sekarang ya, kayaknya 45. gue kurang apal tapi kayaknya di 4 ke bawah, masih 4 ke bawah. Tapi memang mirisnya pemain-pemain jebolan akademi itu gajinya pasti selalu Masih kecil. murah. Iya, Kayak karena Gabia. ngaca dong lu ngaca gitu ya kan. Kasihan sebenarnya ya kan. Bahkan Cristante aja yang bukan akademi aja gajinya miris. Satuan ya. Roma kan nggak ada gede-gede banget. Dua Iya, gitu. segitu. Kecuali Pellegrini ya. Tapi ngomong-ngomong gaji nih, Mignon makin dekat ke ujung penanya menyentuh kertas di Akhirnya tanda mau dia. tangan. Ya, tanda tangannya klub lain gitu maksudnya. Enggak, di Milan dan siap untuk dan Milan memberikan itu kabarnya menjadi gaji tertinggi di atas Leo. Dia selalu di atas 7,5 berarti. Tapi masih murah, masih di angka 7. Leo bersih 5 apa? Ya Leo di 6 6,5. iya 6, Milan itu masih bagus itu struktur gajinya masih inilah proporsional, dan itu juga yang ngebantu Milan juga untuk Keuangannya bisa menjadi surplus keuangannya 2 tahun menjadi terakhir. surplus. Napoli yang kadang-kadang nggak ngasih masuk akal sih gajinya. Tapi ini pasti bakal ketika Leo perpanjang nih harus di atas Mignon lagi. Iya, Gajinya pasti begitu. Juve yang ujung-ujungnya. lebih gak masuk akal tuh Juve. Kenapa tuh? Oh, Juve juga gede-gede juga ya? Iya. Vlahovic aja berapa? 12 ya? 12. Iya, Juve sama Napoli sih. 12. Sekarang Lukaku juga David 6 plus 2. Bonus 2 itu. Lukaku aja lagi di Roma 9. Itu juga untuk bayarnya patungan sama Chelsea. Gaji-gajinya. Iya, kan minjeman nih. Ada zaman-zaman De Rossi dulu tertinggi di Serie A sih. Itu pun 5 juta kalau nggak salah ya. Nah. Dia
ya 6 juta gitu, di bawahnya itu baru Buffon 4 juta. Nah kalau di Udah Roma lama. kan nggak boleh di atas kapten kan gajinya kan? Sekarang boleh. Sekarang boleh. Pas Dybala Sekarang masuk boleh. boleh. Dybala masuk aku boleh. Oh, Cuman kan marquee player ya. iya, karena kan kalau Dybala harus lu gua yang bikin Roma jadi klub elit Adidas ya kan Dybala ya kan. Masa gua nggak dikasih gede ya kan. Cuman ya ngomong-ngomong Dybala karena rumornya kan dia akhir musim bakalan cabut ke Boca nih. Balik ke Balik ke pulang kampung Argentina, dia pengen main bareng Paredes karena kan bestinya udah nggak ada nih. Bestinya Sabatini, Oriano Sabatini nih, istrinya Dybala. Dia kan besti banget tuh sama istrinya Paredes ya kan. Udah ngajak ke Boca. Karena dengan lihat Dybala yang awal musim sering-sering cedera, ya itu membuka kemungkinan. Cuman dengan lihat Dybala di beberapa pertandingan terakhir dia main full team, apalagi dia masuknya Malen, Gasperini punya rencana yang beda lagi nih buat Dybala nih. Ya, walaupun statementnya Gasperini setelah pertandingan, meskipun akhir musim Dybala selesai sama Roma ya, itu nggak jadi soal juga. Tapi akan lebih senang Gasperini kalau Dybala bertahan 1 musim lagi sama Roma, gitu. Dan kalau seputar Mercato yang lain ya, Raspadori ya, yang disanterin yang Roma, balik lagi ya. malah lebih milih ke Atalanta. Karena Atletico Madrid, lu gimana? Lu kan saudara sama Roma lu. Gara-gara Roma cuma mau minjem doang nggak dikasih, Atalanta mau bayar cash dikasih. Akhirnya ke Atalanta. Sama ini juga kabarnya Fabian sama Som. Oh, Simon Som. Simon Som tukar kalau nggak salah tuh. Jadi Simon Somnya ke apa namanya Bolonya. Terus Fabiannya ke Atalanta. Ke ini Fiorentina. Satu udah banyak Fiorentina gelandangnya. Ya nggak tahu. Mandragora, Undor, Fagioli lagi Lagi bagus. Ya kan? Udah banyakan gelandang dia, harusnya beli back. Backnya rapuh banget. Fiorentina tuh, bener. Kasihan De Gea. Ini Kasihan kaki dia. Udah ini bahas ini tim lo yang bakal kalah nih, bahas dulu guys. Apa? Oh ini Itu belum belum dibahas dibahas. kan. Tim Sama apa? Roma Milannya. Enggak tadi lu ngomong. Tim yang bakal kalah. Bakal kalah siapa? Iya. Nggak, tapi gue sebelum ini gue buka dengan statement kalau gue jujur Milan nggak bisa ngimbangin Roma. Bisa aja kalah. Kata-kata gue tuh. Enggak ada bisa ngimangin Roma. Enggak ada bisa ngimangin Roma. Musim ini. Ya. Oke, dari gua persilakan tim tamu dulu. Oke. Ya ini Roma bermainlah seperti Roma yang sekarang dengan menyerang dan ditambah variasi serangan yang lebih berwarna dengan Malen, udah ketemu tiki takanya, itu akan disukai oleh Allegri ini. Permainan seperti ini. Teruslah menusuk dan menyerang Milan, dan Milan akan memanfaatkan counter attack-nya. Cortomuso. Cortomuso ini sudah menjadi harga mati buat Milan, dan pastinya bermainnya di kandang Roma udah lebih-lebih lagi tuh. Kalau bisa udah numpuk tuh 9 orang di dalam kotak nih besok lawan Roma. Tapi seperti pertemuan pertama, bisa jadi kejadian lagi, hati-hati. Kalau Pavlovic nggak maju nih, besok bisa jadi HTKM nih di depan. Iya. Jadi simple aja sih Milan ya, rumusnya akan selalu seperti itu sih. Dan gue akan lebih agak tenang ketemu Roma dibanding ketemu Pisa, ketemu Cremonese. Tapi nih menurut lu kan sekarang Allegri udah yang lu bilang di episode sebelumnya kan udah senang-senang mulai rotasi nih bahkan di 3 pertandingan terakhir Allegri senang udah senang rotasi nih. Menurut lu duet di lini depan siapa buat lawan Roma? Dia juga udah nyimak Pinball Calcio ya untuk tidak kembali menduetkan Pulisic dan Leao. Oh Leao. Jadi Kungku. bisa jadi tapi kan kalau sebenarnya variasi serangan ini lebih ke fulcrum sih masuknya sih. Walaupun ini bisa jadi di awal untuk mengecoh agar Roma lebih menyerang lagi karena tidak ada counter yang cepat, tapi begitu udah capek baru nanti Pulisic atau Nkunku masuk buat memberikan counter yang mematikan gitu. Trio gelandang peran balik ke setelan awal, Fofana, Rabiot sama Modric. Fofana main karena jimatnya di situ. Oh, ketemu Modukone dia nih berduel nih dia. Ya, mungkin RLC masih belum mendapatkan starter karena Jasari juga kemarin bagus, bisa jadi. Ini yang gue masih ragu-ragu, Modric sama Jasari bisakah bermain bareng atau mungkin justru Allegri ya mencoba variasi ini karena dia mencoba tim yang selalu berbeda kan. Bisa jadi Fofana, Jasari dan juga Modric main bareng nih, kita lihat.
Dan walaupun si Rabiot itu selalu on fire di beberapa match terakhir, dia bisa jadi mungkin besok agak meredup dikit dan gantian bintangnya ke tim lain. Gitu sih kalau gue bilang. Jadi prediksi skor lu? Prediksi skor gua ya Milan 0-1. Milan? 0-1 lah. Skor Roma tuh padahal. Malah dia sebisanya loh. Tapi di Skornya sini Allegri itu. Iya. Iya, karena Allegri itu. Tapi di sini yang bisa gua jamin adalah gua bakal menggaransi adalah karena Milan udah lama banget nggak kalah, ya kan? Sejak 20 pertandingan nggak kalah, Iya. ya kan? Kekalahannya di pertandingan pertama kan Cremonese doang, terus ini belum pernah kalah. Gue jamin Roma bakal ngasih kekalahan kedua buat Milan musim ini. Iya bener kata lu, Milan nggak bisa ngimbangin Roma. Bisa kalah. Dikalahin Roma bisa. Tapi ya bukan kabar buruk ya. Sebenarnya gue ngelihatnya secara di trio di depan Roma ya. Kemarin itu kan pas lawan Torino, Pellegrini dibalas sama Malen kan udah enak banget lah. Di babak pertama tuh gue ngeliatnya udah enak banget, cair banget lah. Walaupun Pellegrini nggak ada speednya, cuman visi passingnya dia itu mengakomodir permainannya Gasperini lah, sistem yang udah dibangun Gasperini. Nah, dengan cederanya Pellegrini ini yang sebenarnya tuh gue lebih takut dengan komposisi depan Roma ini. Kalau misalnya dirubah lagi, ya gue nggak tahu nih apa akan main bareng nih Sole, Dybala sama Daniel Malen. Nah, karena sejauh ini kalau Dybala sama Sole main bareng, itu permainannya nggak akan seperti ketika Roma melawan Torino. Nah, tapi kan ini grande partita, sedangkan stok pemain Roma untuk yang di lini depan juga nggak banyak karena Ferguson masih cedera, Dovbiknya juga masih cedera. Ya tinggal Dybala, Matthias Sole sama pemain muda Robinho Vaz yang menurut gue bakal main dari babak kedua. Dan di gelandang juga nggak akan ada perubahan, tetap Cristante, Manu Kone. Dan gue sih berharap Jakic Celik udah bisa main. Dan apalagi Hermoso juga kemarin lagi-lagi cedera otot ketarik, sering banget nih orang cedera otot ketarik. Dan di sini gue berharap kalaupun memang Hermoso nggak main, Gasperini jangan nurunin Gilardi dulu kalau buat lawan Milan. Karena nih pemain muda emang bagus, mangkatnya bagus, cuman kadang masih suka ceroboh ya, suka ceroboh lah, suka salah ngambil keputusan. Tekanan kali ya. Iya, gue lebih suka malah Joel Kovci ya, yang di 2 pertandingan terakhir dia main bagus, termasuk lawan Juve. Tapi begitu di 2 pertandingan terakhir dia juga nggak main sama sekali. Bahkan di pertandingan, bukan nggak main sebetulnya, mainnya cuma dikit ya, nggak dari awal. Padahal dia itu adalah pemain yang prospek menurut gue timbang Gilardi. Jadi gue berharap lawan Milan ya yang main Zielkowski, Evan Dika sama tetap Mancini di belakang. Cuman ya satu lagi, yang tadi lu bilang counter attack, udah gue bahas tuh di episode sebelumnya. Roma udah lumayan oke nih dalam mengantisipasi counter attack lawan. Cuman kan sayangnya nih lawan-lawannya kemarin tuh cuma Torino sama Sassuolo sama Lecce. Jadi belum ketemu lawan tim-tim kayak Milan ya, yang punya pemain-pemain yang larinya kayak maling ya, Leao, Gungku, Pulisic, ya kan, Estupinian yang lari doang mainnya. Ya kan ini belum teruji nih. Jadi kalau menurut lu Roma kalah 0-1 dan nggak bisa golin, mustahil aja sih kalau Roma nggak golin gitu di Olimpico. Di Olimpico nggak golin Roma mustahil. Pasti golin. Roma menang. Tapi tetap kalah. Ya, Roma menang karena gini loh. Ini momen yang harus dimanfaatin Roma. Jadi setelah Giornata 21 tuh udah dapat momen buat memperlebar jarak sama Juventus, sama Como, sama Atalanta. Terus juga udah memperpendek mangkas jarak sama Napoli karena di Napoli sempat ketahan seri kan sebelum di Giornata yang tunda kemarin ya, yang lawan Parma ya. Jadi kalau Roma ini bisa menang, seenggaknya kan bisa mangkas lagi sama Milan nih. Jadi jarak cuma 1 poin kalau nggak salah. Kalau Roma menang. Karena sekarang sisinya 4 sama Milan. Jadi selain buat kepercayaan diri Roma naik lagi, ini juga membuka peluang Roma buat jadi hansip 4 besar. Jadi kan jadi di peringkat ketiga
Jadi dia jadi Masih ada hardship spare 4 buat besar. turun. Iya, jangan Kalau sampai kalau peringkat 4. 5. Kalau peringkat 5 kan dia harus Susah. survive ke nomor 4. Kalau dari nomor 3 atau nomor 2 kan seenggaknya kalaupun nanti lagi inkonsisten kan ya mentok di 4 jadi bisa 4 besar. Jadi Roma menang lawan Milan 2-0. Boleh. 2-0. Allegri tuh bakal ngelewatin rekornya Capello di musim ini di 23 match unbeaten. Kalau misalnya besok nggak kalah juga ya. Iya. Kayak itu masih, tapi besok pun masih 20. Oh, 2 ya, masih 22. 21 sih, karena kan 21. satunya kalah di pertama. 20 Besok 22 berarti 21. Tapi 21 kalau 21. misalnya nggak kalah kan. berarti masih Strict ada 21. 3 lagi match ke depan tuh kayaknya Milan masih belum kalah tuh. Gua sih setuju sih, mungkin ada kemungkinan itu dan gua akan ya selalu ada yang pertama lah ya, kayaknya ini benar-benar Milan yang pertama akan mengimbangi Roma di musim ini gitu. Karena ya pertandingan walaupun pentingan nih. Biar Inter makin gitu. ya kalau kepentingan gue sebenarnya pengennya bilang kalah. Iya. Bilang kalah. Cuman gue melihat di sini Roma sama Milan tuh biasanya skornya nggak cuma 1 atau 2 gol doang, walaupun di pertandingan terakhir ketemunya cuma 1-0 doang ya. Tapi di 2 pertandingan sebelumnya lagi itu Roma dan Milan sama-sama mengalahkan 3-1 kalau nggak salah skornya. Yes, Jadi ada 4 gol. Nah, tapi karena ini besok main di Giornata kedua-dua, gue rasa sih 4 gol itu dibagi 2. Oh, Jadi jadi bakal 2 dua sama. sama. Oh, sesuai dengan Giornatanya. Iya, mulai ada rangga-rangganya nih. Oke, udah mulai ada cocok-cocok loginya ya. Oke, kayaknya virus kartel mulai merajalela nih, makin jadi-jadi. Bentar lagi jadi wabah nih. Kamu Stan? Ini di Olimpico ya? Olimpico. Enggak, karena Roma musim ini spesialis 1-0. Allegri spesialis 1-0 juga. Sama nih. Ya benar, pertama kalinya itu akan diimbangin gitu. Ada yang ngimbangin Roma gitu kan. Dan pencetak golnya itu Milan itu Fofana dari tengah lapangan itu. Dia kemarin tuh lawan Como latihan itu. Latihan buat lawan Roma. Nanti lawan Roma berhasil dia itu dari tengah lapangan. Terus yang Roma yang golin Manu Kone. Dia tendangan dari luar kotak penalti. Mustahil banget yang golin mustahil lagi. Yang mustahil semua lagi. Justru itu kartel itu Kalau kayak gitu. Fofana dari luar kotak penalti, gue masih ya oke lah, dia masih berani shoot. Manu Kone luar kotak penalti, kayaknya gak bakalannya dah. Fofana harapan ngegolin di luar kotak, bola depan mata aja dia ngeles. Ngindar gitu. Sujud. Tapi Kayak ngindarin tembakan. kalau feeling gue selain skor tadi sih bakal ada kartu merah kayak di tayangan ini deh. Kartu merah biasanya kalau Roma Milan tuh kayaknya ada, entah itu dari straight red card atau dari second yellow card, kayaknya bakal ada deh. Ya kalau misalnya kartu merah ya kalau misalnya Mancini kalah lari sama Leo, Iya, kayaknya jenggut rambutnya Leo. Dari proses seperti itu dari Iya. kayaknya. Tapi gue ngejamin Roma tuh bakal menang. Kenapa? Lu tau nggak alasannya? Apa tuh? Gue tuh yakin banget 1000% Roma menang. Karena dia kagak nyemprotin parfum ke gue. Gak ambil. Ya, lu disemprot parfum Iya, kalah. kalah. Terus kemarin disemprot parfum lagi kalah. Dia nggak bawa parfum. Jadi Roma menang, tenang, gua aman. Lu ngomong mana lu? Kata siapa ya gue Gua ngomong. ngomong mana lu? Gak diingat lu. Aduh pakai gue ingetin lu. Ini kan dia. Ini parfum bukan sembarang parfum ini. Ini kita buktikan keampuhannya. Iya, parfum Kartu merah itu parfum paling darah. besok kartu merah Gasperini. Gasperini, gue percaya Gasperini bisa ngelakuin kartu merah. Gasperini yang kartu merah. Lo nih, Invisibile bikin Roma kalah. Korbannya apa? Inter dapat korban. Inter udah. Inter dapat korban. Ini keluar lawan tim-tim berat doang. Oh iya. Oke. Udah sebelah. Oke. Udah malam banget nih anjir. Oke, itu sekian dulu pembahasan kita tentang preview Giornata 22 di mana ada dua grande partita yang super seru. Itu Senin depan berat banget. Juve-nya jam 12, Milan setengah jam 3 kurang. Nonstop Senin tuh. dini hari. Oh, stream Iya, tuh, on iya. stream. Nonton. Oke, jangan lupa subscribe di YouTube Pinball Calcio dan juga follow di Instagram dan juga di Facebook @Pinball Calcio. Dan buat yang ingin jadi membership buat mendukung channel ini, silakan jangan ragu-ragu karena tanpa kalian semangat kita separohnya hilang. Iya. Karena dengan adanya
Yang menonton kita Nonton jadi konten terus. kita jadi konten terus. Walaupun kita belum bisa menjadi yang nomor 1 ngalahin Sport 77, tapi setidaknya dalam waktu dekat percayalah kartel akan membalikan. Harus tuh. Jadi tetap nonton terus Pinball Calcio dan ciao tifosi. Bye. Bye-bye. Ciao, ciao, ciao.